Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan studi kasus implementasi komunikasi data dalam pembelajaran online. Saya bersama teman-teman saya Windy Sulaiman Ismansa dengan NIM H1H0240005 dan teman saya Lulu Waskito Adi dengan NIM H1H0240001 dan Nur Safika dengan NIM H1H0240023. Next. Next. Latar belakang yang melatar belakangi kita mengambil studi kasus ini dikarenakan ialah pandemi dan perkembangan teknologi membuat pendidikan beralih ke sistem online. Proses ini tidak bisa dipisahkan dari komunikasi data yang merupakan fondasi utamanya. Karena semua aktivitas belajar dari tatap muka virtual, diskusi, hingga ujian menggunakan transfer data digital. Tanpa komunikasi data yang baik dan handal, pendidikan online tidak akan berjalan dengan efektif. Next. Rumusan masalah yang kita bawakan ialah bagaimana komunikasi data diterapkan dalam pendidikan online, kendala teknis apa saja yang akan muncul, dan bagaimana solusi untuk menjaga kualitas komunikasi data tersebut. Next. Tujuan. Tujuan kita mengambil studi kasus ini ialah untuk menjelaskan peran komunikasi data pada pembelajaran online tersebut, kemudian mengidentifikasi hambatan teknis yang terjadi, dan memberikan solusi berdasarkan studi kasus nyata tersebut. Gitu. Next. Konsep dasar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pertukaran data digital antar perangkat melalui media transmisi. Komponen utamanya dapat kita lihat sendiri, pengirim dapat berupa guru dan server LMS. Kemudian ada media yang berupa internet, LAN, Wi-Fi, atau 4G atau 5G. Penerima, kemudian ada penerimanya siswa atau client device, dan protokol TCP, IP, atau HTTP, HTTPS, atau RTP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Nur Safika. Ya, baik, saya di sini akan membacakan bentuk data yang digunakan dalam pembelajaran online sangat beragam. Di sini ada teks seperti chat, forum, atau dokumen PDF. Di sini ada pula audio, terus suara guru dan siswa. Terus kemudian ada video. Nah, contohnya tuh perkuliahan melalui Zoom itu eh, ataupun Google Meet. Dan terakhir ada file seperti tugas maupun laporan. Semua bentuk data ini mendukung kelancaran proses belajar online. Next. Terus selanjutnya komponen yang digunakan. Nah, selain bentuk data, ada pula komponen pendukung pembelajaran online. Dari sisi hardware, contohnya komputer, smartphone, dan server. Dari sisi softwarenya, yaitu aplikasi pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, maupun Moodle. Dan dari sisi jaringan transmisi, terdapat Wi-Fi, jaringan seluler 4G, 5G, hingga fiber optik. Nah, sini semua komponen ini tuh bekerja sama untuk menjaga kelancaran komunikasi data dalam pembelajaran. Next. Terus selanjutnya ada studi kasus. Sebagai contoh, pembelajaran online ini menggunakan aplikasi Zoom. Biasanya tuh guru mengajar menggunakan jaringan Wi-Fi, sedangkan siswa ada yang menggunakan Wi-Fi. Ada pula yang menggunakan jaringan seluler. Jika bandwidth memadai, maka komunikasi akan berjalan lancar. Suara terdengar jelas dan video ditampilkan dengan baik. Namun, apabila jaringan lemah, muncul hambatan berupa suara terputus, video buram, dan adanya delay. Kondisi ini tentunya membuat pembelajaran menjadi kurang optimal. Next. Terus selanjutnya ada mekanisme proses komunikasi data secara teknis berjalan sebagai berikut. Audio dan video ditangkap perangkat lalu dikompresi. Setelah itu dipecah menjadi paket-paket data. Paket-paket tersebut ini dikirim melalui internet menggunakan protokol TCP atau UDP. Di sisi penerima, paket-paket data ini disusun kembali sehingga menjadi suara dan gambar yang utuh. Dari mekanisme ini dapat dipahami bahwa kualitas jaringan itu sangat berpengaruh pada kelancaran pembelajaran online. Selanjutnya Oke, akan saya dibacakan oleh akan teman saya, melanjutkan Bapak. dari Mbak Pika, dari menjelaskan dari kendala komunikasi data. Yang pertama itu
bandwidth terbatas, yaitu kualitas rendah. Kualitas rendah ini bisa dibilang bandwidth menentukan jumlah data yang bisa dikirim per detik. Jika bandwidth kecil, data audio atau video tidak dapat dikirim penuh sehingga kualitas gambar menurun dan suara tersendat. Yang kedua ada latensi tinggi atau delay saat berbicara. Itu latensi itu sendiri adalah jeda waktu saat data berpindah dari pengirim ke penerima pada komunikasi data real time, misalnya Zoom. Latensi tinggi membuat respon terlambat sehingga percakapan tidak sinkron. Yang ketiga ada paket loss atau data hilang atau suara terputus. Ini data dikirim dalam bentuk paket. Jika ada paket yang hilang di tengah jalan akibat gangguan jaringan, informasi tidak utuh sampai ke penerima. Akibatnya suara putus-putus atau gambar freeze. Yang selanjutnya network congestion atau jaringan penuh pengguna. Ini ketika banyak perangkat mengakses jaringan sekaligus, kapasitas transmisi data terbagi. Komunikasi data jadi terlambat karena paket harus menunggu antrian untuk dikirim. Kemudian risiko keamanan dan privasi. Komunikasi data melewati berbagai server dan jaringan. Jika dienkripsi, paket data dapat diakses pihak yang tidak berwenang sehingga rawan penyalahgunaan informasi pribadi. Kemudian dampak kendala pada pembelajaran itu gangguan komunikasi data membuat siswa sulit memahami materi, interaksi dua arah tidak optimal, diskusi menjadi lambat dan motivasi belajar berkurang. Akibatnya tujuan pembelajaran jadi tidak tercapai dengan baik. Kesimpulannya, komunikasi data itu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pendidikan online. Seluruh aktivitas pembelajaran mulai dari penyampaian materi, diskusi, hingga pengumpulan tugas hanya dapat berlangsung melalui proses pertukaran data digital. Namun, berbagai kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, serta kesenjangan akses internet di berbagai wilayah. Meskipun demikian, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemilihan teknologi yang tepat, dan peningkatan literasi digital, komunikasi data dapat berjalan lebih optimal sehingga pendidikan online mampu menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.